Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku para petani, bagaimana kabarnya? Nelayan, buruh, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Kita mau bicara masalah food estate yang selama ini sudah dianggap food estate itu gagal. Kemudian food estate itu tidak berguna atau food estate itu merusak lingkungan. Kita mau berbicara dari segi apa? Kalau kita mau bicara segi politik, jelas yang bertentangan politiknya menganggap itu hal yang tidak tepat atau tidak bagus. Tapi kalau kita mau berpikir secara logika bahwa food estate itu harus ada, saya menganggap food estate itu memang harus ada. Tidak bisa tidak ada. Food estate itu positif. Karena apa? Lahan pertanian di wilayah-wilayah Jawa terutama itu semakin lama bukan semakin luas, saudara. Bukan semakin luas, semakin sempit. Pembangunan di sana sini yang mereka menempati daerah-daerah pertanian banyak di Jawa. Itu bukan hal yang bohong, bisa kita lihat. Kalau Anda tidak percaya, ayo jalan sama saya. Saya akan tunjukkan bahwa lahan pertanian yang selama ini bagus pengairannya, bagus hasil pertaniannya, mereka sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka juga perlu, mereka juga punya hak. Karena mereka mendirikan bangunan untuk anaknya, untuk cucunya, untuk keluarganya. Terus seperti apa sekarang food estate? Itu jalan satu-satunya, tidak bisa dipungkiri. Itu harus jalan. Kalau ada politisi ngomong itu merusak lingkungan, kemudian tidak berhasil, saya mau bertanya dulu. Mana ada perusahaan yang begitu berdiri langsung berhasil? Tunjukkan ke saya. Anda tahu mobil atau motor dari tahun 50 atau 40 itu sampai sekarang seperti apa perkembangannya? Itu contoh konkret, contoh yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa untuk menuju sempurna, untuk menuju baik, itu memang harus berjalan, saudara. Tidak bisa kita itu membuat suatu hasil atau suatu produk itu langsung jadi. Tidak bisa, termasuk food estate. Saya sendiri sekarang ini menganggap food estate itu sudah bagus betul. Kalau umpamanya bisa dimaksimalkan, berapa ribu orang yang bisa dipekerjakan di sana. Kalau dia bawa istri, kalau dia bawa anak, berapa orang yang sudah bisa ditampung di sana? Jadi kita tidak bisa lah langsung semata-mata menyalahkan pemerintahan, menyalahkan si A, si B. Ini bukan berarti saya membela si A, si B, bukan. Tapi saya berbicara realita, saya memakai otak saya. Otak saya sudah tua tapi saya memakai otak saya. Saya bukan berarti mau harus mendukung politisi ini atau mendukung pemerintahan ini, enggak. Tapi saya berbicara realita bahwa food estate itu perlu. Karena apa? Luasan lahannya saja sudah kurang sekarang. Sementara penduduknya tambah. Tahun 1980 sekian sampai itu luasan lahan mungkin masih cukup untuk di Jawa. Kemudian penduduknya cuma berapa? 175 juta. Kurang lebih. Nah sekarang luasan lahan udah kurang, kemudian penduduknya sendiri sudah 280 juta. Mau dari mana sekarang kita mau mendapatkan hasil? Orang-orang yang sering menyalahkan pemerintah atau dia itu menganggap bahwa food estate itu tidak berhasil. Coba kita pikirkan bareng-bareng.
Jadi kita itu tidak bisa menyalahkan sesuatu program yang dengan potong leher sekali, karena semua usaha itu pasti akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dari Yang Maha Kuasa. Kalau dia itu memang belum berhasil, ya wajar saja, itu memang udah proses. Tinggal kita memperbaiki. Kalau umpamanya Anda protes, Anda itu menganggap ini salah, itu tolong dong bantu. Bagaimana caranya supaya bagus? Bagaimana supaya food estate itu bisa bagus, bisa berjalan bagus? Kalau cuma bisa mau menyalahkan saja, siapa saja bisa. Karena apa? Keberadaan negara ini bukan pada pemerintahan saja, tapi dari masyarakat kecil sampai ke presiden. Kalau itu sudah bersinergi bagus, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur. Oke saudara-saudara, kita bicara food estate sampai di situ dulu. Kapan waktu kita sambung lagi, supaya kita tahu food estate itu seperti apa perkembangannya, kemudian bagaimana cara untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.